Komisi Anggaran IKN diblokir, kata Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, dan ini merupakan bagian dari penghematan anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengakui IKN bukanlah prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Inikah akhir ambisi pembangunan IKN? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Beginilah suasana di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada bulan Februari ini, tanpa sejumlah pekerja masih melakukan pekerjaan pembangunan. Namun, jumlah pekerja saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Ketika progres pembangunan IKN ini dikonfirmasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, ia mengkonfirmasi bahwa di awal tahun 2025 ini tidak ada proses signifikan pembangunan IKN. Alasannya karena anggaran IKN diblokir oleh Kementerian Keuangan. Februari ini ada nggak Pak? Kan kemarin kayak yang dipapalin tadi kan per Desember ya? Ya karena kan itu kan 2024 kan. Per 2025 udah ada realisasi nggak Pak anggaran IKN? Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya. Tanda-tanda pembangunan IKN akan mengalami setback muncul ketika pada Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono menyampaikan hasil rapat terbatas dengan Presiden Prabowo pada 21 Januari lalu. Dalam rapat itu, Presiden menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028. Presiden Prabowo sendiri menyatakan akan berkantor di IKN mulai Agustus 2028. Mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Okay? Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya. Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic desainnya, beliau minta direview lagi. Kemudian kami nanti dengan Kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang kedepannya. Untuk itu, dalam menyelesaikan program dari 2025 sampai 2025 sampai 2029 dibutuhkan APBN 48,8 triliun. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiawati mengumumkan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke IKN belum bisa dilakukan pada waktu dekat. Padahal sebelumnya sudah ditargetkan pemindahan akan mulai dilakukan pada Januari 2025. Situasi semakin tidak pasti ketika Presiden menerbitkan instruksi Presiden atau Inpres agar kementerian dan lembaga menghemat anggaran. Target penghematan kementerian dan lembaga ditargetkan mencapai 306,6 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya mengakui bahwa pembangunan IKN bukan program prioritas. Kita bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas, karena pasti kita selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran, dihadapkan juga dengan berbagai misi dan target-target utama yang menjadi agenda nasional, yang tentunya kita sudah tahu bahwa kita ingin fokus pada swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan juga berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Inpres penghematan yang diterbitkan Presiden Prabowo memang berpengaruh terhadap pembangunan IKN. Namun, meski Menteri Pekerjaan Umum mengaku anggaran IKN diblokir,
Namun pihak istana memastikan bahwa anggarannya ada. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di Kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan berapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyebutkan dengan adanya pemblokiran anggaran IKN, kepala otorita IKN masih bisa mencari pendanaan dari luar APBN. Karena keluarnya Inpres nomor 1 itu mau tidak mau kementerian lembaga kan harus semua dipotong, artinya dipangkas anggarannya, dan dalam ini kewenangan Kementerian Keuangan sesuai dengan Inpres itu untuk melakukan pemangkasan ataupun pemotongan terhadap anggaran IKN itu sendiri. Nah, karena itu menurut saya ini perlunya OIKN terutama dalam hal mencari sumber-sumber pendanaan lain sehingga tidak murni dalam hal ini hanya menunggu dari APBN. Diperlukan satu inovasi maupun kreativitas dalam mencari anggaran sumber-sumber anggaran sehingga pembangunan IKN ini tidak membuat citra terhadap pembangunan IKN sendiri di masyarakat. Namun, Trubus mengakui keinginannya untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 akan berat karena pemekaran jumlah kementerian. Dengan begitu, jumlah infrastruktur yang harus dibangun juga bertambah banyak. Kalaupun kita bercita-cita baru tahun 2028 taruhlah itu akan menjadi ibu kota politik, tetapi kan prosesnya sampai ke sana dalam ini infrastruktur dan berbagai perangkatnya itu harus segera diselesaikan, Mas, terkait dengan pembangunan untuk kantor-kantor kementerian maupun untuk rumah-rumah ASN. Hanya persoalannya memang ini menjadi rumit juga karena jumlah kementerian lembaganya kan bertambah, Mas, itu jadi rumit di situ. Artinya di sini dengan penambahan kementerian lembaga yang banyak itu menyebabkan nanti pembangunan gedungnya juga bertambah, termasuk ASN-nya juga kan juga mengalami penambahan juga. Dan tentu saat ini membutuhkan anggaran yang lebih besar lagi. Nah, saya rasa inilah yang menjadi pertimbangan di mana kemudian pembangunan IKN ini oleh publik dipandang jangan sampai kemudian ujung-ujungnya semuanya APBN seperti yang terjadi pada pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu, Mas, yang ujung-ujungnya semuanya adalah murni APBN seperti itu, Mas. Tentu bukan hanya soal anggaran yang menjadi perhitungan. Presiden Prabowo yang berlatar belakang militer pasti juga menghitung dari segi pertahanan negara. Apalagi situasi geopolitik saat ini perlu kewaspadaan tinggi. Apakah pembangunan IKN akan molor jauh? Kita tunggu.